warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudari Firda Firnanda pada hari ini, Rabu 30 November 2022. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan berbagai alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada terdakwa, silahkan memasuki ruang sidang. Dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Majalengka 30 November 2022 yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudara M. Firda pada hari ini dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada terdakwa dipersilakan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa? Baik, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum? Mohon tunjukkan surat kuasa atas izin pengacara. Baik, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong didengarkan dengan baik. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap yang mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 338 KUHP mengenai tindakan penganiayaan hingga korban tewas dengan masa tahanan maksimal 7 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Apa terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Bagaimana jaksa penuntut umum, apakah ada tambahan tuntutan? Baik, ada yang mulia, terdakwa dalam keadaan tidak sadar, akan tetapi penganiayaan dan pembunuhan terdakwa terhadap korban dapat dibuktikan bahwa terdakwa memiliki dendam hingga terdakwa melakukan tindakan impulsif yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain itu, saya memiliki bukti berupa pisau yang digunakan terdakwa untuk menganiaya korban hingga meninggal. Sekian dari kami. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, kepada saksi pertama silahkan menduduki kursi saksi. Baik, apakah benar Anda bernama Yohana Eka Febriana, berusia 22 tahun dan bekerja sebagai asisten rumah tangga? Benar yang mulia. Apakah saudara saksi hari ini sehat? Apakah saudari siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Baik,
saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk. Baik, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan mohon memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Terdakwa. Baik yang mulia, saya adalah asisten rumah tangga dari keluarga terdakwa dan Pertanyaan kedua. Sudah berapa lama Anda mengenal dan tinggal dengan terdakwa? Pertanyaan ketiga. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? baik yang mulia, yang saya ketahui tentang terdakwa yaitu orang bekerja tertutup dan sedikit mulia. Ibu saya juga memiliki handphone rekor yang buruk, yaitu sering marah-marah tidak jelas. Ibu Firda juga memiliki pekerjaan yang tidak jelas, tidak seperti ayahnya yang mempunyai pekerjaan cukup bagus. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan pernyataan kepada saksi. Kepada saksi, silakan beritahu kami kapan kejadian itu terjadi dan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Baik, pada waktu itu pada pukul 8 pagi hari Minggu tanggal 20 November, saya baru pulang dari pasar. Pada saat itu saya ingin menaruh tas belanjaan saya di dapur. Pada saat saya di dapur, saya mendengar percekcokan antara Ibu Firda dan adiknya. Tak lama kemudian saya mendengar suara jatuh. Lalu saya panik. Selanjutnya pembelaan dari terdakwa, silakan saudara penasehat. Baik, terima kasih yang mulia. Saya ingin bertanya kepada saksi, apakah pada saat kejadian berlangsung terdakwa juga dipukuli oleh korban? Baik, pada saat itu di ruang tamu saya melihat Ibu Firda dan adiknya sedang saling memukul. Tak lama setelah itu Ibu Firda pergi ke dapur untuk membawa pisau dapur, lalu menusuk adiknya sebanyak 2 kali di bagian dada dan perut, sehingga banyak sekali darah yang dikeluarkan oleh adik Ibu Firda. Setelah itu saya pun langsung berlari keluar rumah meminta pertolongan. Pada saat keluar saya bertemu Terima kasih atas kesaksiannya. Selanjutnya, apakah saksi kedua hadir pada hari ini dan siap memberikan kesaksiannya? baik yang mulia, saksi kedua siap dan bersedia hadir dan siap memberikan kesaksiannya. Pada saksi pertama silahkan kembali ke bangku belakang. Pada saksi kedua silahkan menduduki kursi saksi. Bagaimana kabar saudara saat ini? Apakah siap untuk mengikuti pengadilan? Baik, sebelumnya menurut pasal 1 ayat 3 Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda bersedia? Saudari saksi silakan berdiri. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan kembali. Apa yang saksi ketahui tentang kronologi kejadian perkara? Pada saat itu saya sedang berada di luar rumah. Di sekitaran RT terdengar dari kejauhan bahwa ada yang minta tolong. Pada saat itu saya langsung pergi ke sumber suara. Pas saya sampai di situ, saya bertanya kepada beliau, di sini ada masalah apa? Beliau langsung menjawab, di sini ada kejadian di mana Ibu Firda dengan adiknya berkelahi dan Ibu Firda pun menusuk perut adiknya dengan pisau. Pas saya mendengar berita tersebut, saya langsung terkejut. Setelah itu, saya pergi ke rumah korban. Pas saya sampai di rumah korban, saya melihat adiknya sudah sekarat dan juga darahnya sudah menyebar kemana-mana. Pada saat itu, saya langsung bergegas menelpon ambulan. Di saat saya menunggu ambulan datang, saya mengecek kondisi dari korban tersebut. Ternyata setelah mengecek kondisi korban tersebut, bahwa korban tersebut telah meninggal. Dan juga terdapat Ibu Firda di lantai atas. Di saat itu, Ibu Firda telah menyadari bahwa kelakuan yang ia perbuat terhadap adiknya sudah salah. Selanjutnya kepada penasehat hukum, apakah ada pembelaan terakhir yang akan
Terima kasih atas kesaksiannya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, ada yang mulia. Tetap pada tuntutan awal yang mengacu pada kasus penganiayaan korban hingga korban tewas yang merupakan bentuk pelanggaran sesuai pasal 338 KUHP yang melakukan tindak pidana tentang pembunuhan yang Selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada pembelaan terakhir yang akan disampaikan? bahwa di dalam kondisi yang mabuk berat dikatakan bahwa kesadaran terdakwa juga terganggu. Jaksa penuntut umum tunggu dulu. Kembali dengarkan lagi pernyataan dari penasihat hukum. Silakan dilanjutkan. Karena ini tidak menjadi pertimbangan hakim untuk mempertimbangkan kembali kasus ini. Sekian dari saya. Pada saksi kedua silakan kembali ke kursi yang telah disediakan. Selanjutnya pembacaan aman putusan dan vonis oleh hakim ketua. Bacaan putusan final kepada terdakwa dipersilakan untuk berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa Evita Firnanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan terhadap adiknya sendiri. Keputusan menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 338 KUHP mengenai penganiayaan dan pertikaian hingga korban tewas. Terdakwa Evita Firnanda ditetapkan sanksi hukuman selama 5 tahun 6 bulan penjara. Ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap berada dalam tahanan dan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya. Demikian diputuskan dengan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Majalengka pada hari ini Rabu 30 November oleh kami Fahri Sarjana Hukum selaku Hakim Ketua, Indri Sarjana Hukum dan Yati Sarjana Hukum masing-masing selaku Hakim Anggota. Dengan ini sidang putusan resmi ditutup. Rabu 30 November 2022, Pengadilan Negeri Kabupaten Majalengka berakhir dengan hasil terdakwa Evita Firnanda dijatuhkan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang.